Saya diundang ke sini berdialog langsung dengan Bapak. Sebetulnya tadi ketika Pak Prabowo menyebut masalah industrialisasi dan hilirisasi, sebetulnya saya mau bertanya soal itu karena kami di KOR banyak sekali melakukan kajian kaitannya dengan industri, termasuk EV tadi dan juga ke daerah-daerah smelter, Pak. Tapi sepertinya untuk yang round pertama ini saya ingin menanyakan tentang yang sedang hangat dibicarakan sekarang. Jadi dampak daripada perang terhadap ekonomi domestik kita, Pak. Kita tahu harga minyaknya kan sudah sempat beberapa kali menyentuh $100 per barrel. Rupiah juga sudah sempat menyentuh 17.000 per US dollar. Jadi dari hitung-hitungan kami sendiri di Korpa, memang kalau dalam waktu yang panjang ICP harga minyak dunia itu di atas $80 per barel dan nilai tukar rupiah di sekitaran 17.000, memang dampaknya ke pembengkakan subsidi energi itu bisa lebih dari 100 triliun tambahannya saja, Pak. Itu artinya kalau dibandingkan persentase terhadap PDB berarti sudah tembus 3%. Nah, saya mendengar dari media bahwa Pak Prabowo ingin menahan itu, bahwa defisit APBN tidak tembus 3%. Tapi pertanyaannya bagaimana, Pak? Karena concern kami kalau seandainya menahan 3% itu dilakukan dengan efisiensi yang caranya sama dengan tahun lalu 2025, kita sudah saksikan sendiri, Pak, bagaimana dampaknya. Saya ketemu dengan banyak pelaku. Dampaknya gimana? Termasuk di daerah, Pak. Di daerah, kalau Bapak ingat ada gejolak di Pati, gejolak di beberapa daerah yang lain, itu karena susah untuk mencari jalan keluar bagi daerah untuk menaikkan, terpaksa mereka menaikkan pajak karena transfer ke daerah kan dipotong, Pak, karena efisiensi juga. Nah, jadi apakah cara untuk efisiensi yang Bapak ingin lakukan sama, ataukah mungkin ada cara yang lain, Pak? Misalnya contohnya begini, Pak, apakah ada terpikir cara untuk refocusing misalnya, Pak, ya, termasuk misalnya mengalihkan sebagian daripada program-program yang sudah ada yang banyak banyak alokasi anggarannya, termasuk mungkin program prioritas, ke pos-pos yang sifatnya tanggap darurat ini. Oke, saya jawab. Ya, Pak, silakan. Pertama, tolong Anda cek transfer ke daerah mana yang dipotong dan mana yang tidak dipotong. Ya, kalau tidak salah yang dipotong juga yang bersifat tidak produktif. Dan saya ingin jelaskan, waktu pertama kita lakukan efisiensi, kita menghemat 308 triliun dari pusat sebagian besar, ya. Dan dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya itu semua 308 ini kalau tidak potong, ini ke arah korupsi. Pak Muhammad, saya kembali ke dasar, ya. Saya akan kembali ke dasar. Bapak kan ekonom. Kalau kita bicara ekonomi Indonesia, selalu keluar angka ICOR, ya, Incremental Capital Output Ratio. ICOR kita 6,5, ya, tinggi sekali. Dibandingkan dengan Korea, mereka itu 4, Singapura 4, kalau tidak salah Thailand 4, India 5. Artinya apa? Kalau kita lihat kita 6, Korea 4, Singapura 4, arti itu adalah 2 dari 4 per 6 kan 2/3. Ya. Jadi kita ini, kalau angka itu artinya kita 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina apalagi, Vietnam apalagi. Vietnam 3,6, Filipina, saya mau tanya. 2 kali lipat tidak. Ya, saya mau tanya ke Pak Muhammad, kita bedanya apa sama orang Filipina? Kita rasnya apa? Apa kita lebih bodoh atau kita lebih tidak efisien? Kalau saya pakai ini sebagai dasar, artinya saya datang mendekati APBN kita yang 3.700 triliun, which is $230 miliar. Pertama sudah lihat
Ini 30% dari 230 itu 75 miliar dolar. Tidak efisien ini. Dan saya sudah buktikan dengan efisiensi saya bisa menghemat di awal 308 triliun. Itu sama dengan 18 miliar dolar. Masih banyak yang bisa kita hemat, Pak Muhammad. Banyak sekali yang bisa kita hemat. Coba, masa kita ada biaya seremonial? Tiap kementerian, tiap badan di seluruh eselon Indonesia itu ada biaya untuk ulang tahun. Saya bilang sudahlah, seremoni hanya di ruangan, potong tumpeng, ya kan? Biaya percetakan dan souvenir kita potong 75%. Pembelian alat tulis kantor kita potong 90%. Tiap kantor selalu beli alat tulis, beli buku, komputer hampir tiap tahun. Sewa gedung, peralatan, rapat seminar sejenis. Sudah ada kantor kementerian, semua pejabat maunya rapat di luar daerah, Berkota. Betul. di luar kota. Ada yang mau di Bali, ada yang mau kajian-kajian. Saya analisa, saya bilang masalahnya sudah jelas kok, masalah kemiskinan, kesenjangan, lapangan kerja, iya kan? Jembatan, anak itu teriak, Pak Prabowo, tiap hari kami basah. The problem is there. Jadi saya lihat dengan penghematan yang pasti ke korupsi. Nah, ini di awal, di akhir tahun pertama pemerintahan saya, Menteri Keuangan melapor, Pak, kita masih ada sisa sekian ratus triliun dulu. Itu contoh. Ya, jadi menurut saya, kalau kita hadapi krisis, ya semua upaya kita pelajari, ya kan? Pertama, kita harus turunkan konsumsi. Ya kita bisa turun konsumsi. Saya lihat negara-negara lain, umpamanya lagi mikir hari kerja jadi 4, dari 5 jadi 4. Ya, Filipina, Pakistan sudah. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu COVID kita lakukan, cukup berhasil. Ya, saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75% karyawan dan pegawai bisa kerja dari rumah. Sekarang ada Vicon, ada banyak teknologi. 30 tahun yang lalu nggak ada. Itu satu. Kita juga bisa, sebagai contoh tadi ya, work from home, kita juga bisa umpamanya satu mobil nggak boleh ditumpangi satu orang. Di negara-negara lain juga satu mobil minimal 4 orang, ya kan? So banyak cara. Jadi maaf ya, ada yang dramatisasi penghematan itu. Enggak, kita tidak kurangi biaya pendidikan apapun, kita tidak kurangi. Kita tidak kurangi biaya operasional, kita tidak. Justru maaf ya, kita buka-bukaan aja. Menantang pemerintah pusat, ya. Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, kemana dananya di bupati, kemana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil alih tanggung jawab. Ya, jadi kita ini harus terbuka, kita harus fair. Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya ya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukanya, ada kabupaten, apa kabupatennya? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Ya, provinsi ya, ada tuh provinsi. Gubernur provinsi. Gubernur. Saya presiden Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia, iya kan? Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada apa namanya? Anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M.
Coba kita selidiki semua. Ya. Efisiensi habis itu kunjungan kerja. Sudahlah, itu yang kita minta, kesadaran, rasa tanggung jawab, ya kan? Bupati, kerja untuk rakyatmu. Gubernur, kerja untuk rakyatmu, ya kan? Itu yang kita minta. Jadi krisis ini ya kita akan sesuaikan. Dan dengan ini, ya krisis ini memang kita harus waspada, tapi kita banyak langkah yang kita lakukan. Dan kebetulan juga ya kita berada dalam posisi yang agak lebih baik dari negara lain. Satu, kita sudah kontrak ya. Untuk tahun ini kan kita sudah punya kontrak-kontrak. Dan sebagian kontrak-kontrak itu justru bukan dari daerah situ. Kita dari Afrika, kita juga dari Amerika. Gitu. Ya harga itu kita ambil rata-rata 1 tahun. Ya. Tapi benar, kalau perang ini berjalan lama dan harga di atas 100, kita harus benar-benar lakukan langkah-langkah. Tapi ini juga akan mempercepat strategi kita. Dari awal strategi saya, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Air kita cukup, alhamdulillah. Banyak negara di Teluk itu Air aja nggak ada ya. airnya nggak ada. Ya, Saudi Arabia tidak punya air. Dia hidup dari desalinasi. Air laut. Dari instalasi desalinasi harganya 1 miliar satu. Dia punya nggak tahu 7, 8, 10 saya tidak tahu. Tapi kalau musuh dia lawan dia menghancurkan itu 7, 8, dia very bad trouble. Bahrain, Qatar, UAE sama juga. Tidak ada air. Even Iran air susah. Kita tinggal air kita manage. Kadang-kadang kelebihan air. Ya kan? Karena kita tidak mau kita sebetulnya ya sudah ribuan tahun tahu kok kalau hujan pasti banjir. Iya. Tapi kita ya kan ini kita harus bangun sekarang ya. Kita harus waspada, kita semua eselon. Alam yang begitu baik dari Yang Maha Kuasa, jangan kita santai everything. Kita harus bangun. We have to be tough. Jadi ini wake up call. Tapi ini eksplorasi. Jadi saya berniat, saya sudah kasih keputusan politik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, paling lambat 2 tahun kalau bisa, kita harus punya tenaga surya 100 gigawatt. 100 gigawatt. Ya. Nah, kita sekarang sudah bisa produksi sekitar, kalau tidak salah ya, 11 gigawatt dari dalam negeri saat ini. Kita masih punya pembangkit listrik tenaga diesel sebesar 13 gigawatt. Jadi ini harus kita tutup. Tidak boleh lagi ada listrik dari diesel, terlalu mahal. Jadi kita, saya kira dalam waktu dekat 13 gigawatt bisa kita adakan. Jadi very soon kita tidak akan pakai diesel, solar untuk listrik. Itu penghematan kita pertama. Tapi the whole plan is semua motor kita akan kita konversi menjadi motor listrik. Semua mobil, semua truk, semua traktor harus tenaga listrik. Jadi nanti orang kaya yang punya Lamborghini, Ferrari, silakan lo pakai bensin, lo bayar aja harga dunia. Mau $200 ya, terus lo orang kaya kok. Yang lain kita sudah bikin simulasi. Ternyata si yang naik motor, kalau dia pakai listrik, pengeluarannya tinggal 20%, 1/5. Jadi this is our game changer. Ini game changer. Cina, Tiongkok, dia sudah punya 800 gigawatt. Dia the most advanced in tenaga surya. Itu solar panel besar-besar. 100 gigawatt. Saya pernah ingat, saya nggak tahu ya, 10 tahun atau berapa tahun lalu saya di Beijing
siang-siang kuning. Kalau nggak salah sebelum Olimpiade itu. Oh iya. Smog. Ya. Smognya kuning siang hari. Kita nggak berani keluar. Ya, sekarang clean. Jadi dia very advanced. Dia punya hydro, kita punya hydro. Hydro lebih mahal dan lebih lama. Kita punya geothermal juga agak lebih lama. Kita punya mini hydro agak lumayan, mini hydro. Tapi kita punya, kalau tenaga surya itu bisa cepat, dan yang kita punya keunggulan, maaf, saya diejek kan, ini presiden sawit. Iya, saya bangga, saya jadi presiden negara yang penghasil kelapa sawit terbesar. Dari kelapa sawit, kita bisa menghasilkan solar. Bensin juga bisa. Dari kelapa sawit bisa bensin juga. Aftur juga bisa. Aftur dari kelapa sawit. Jadi we are in a better position than many countries. Tapi benar, 1 tahun ini kita harus benar-benar waspada. Ya, mau tidak mau kita harus semua merasakan kita kurangi konsumsi BBM. Ya, tapi ya kita siap kemungkinan paling jelek karena ya Iran kan dia mau bela diri. Cara dia bela diri ya dia harus tutup Hormuz, iya kan? Dan dia harus membuat istilahnya negara yang nyerang dia menyesal. Dan target dia ya, BBM, crude oil $200. Dia ngomong begitu kok. Tapi sekarang berkisar naik turun ya 100, 110, 112. Karena juga masih banyak sumber lain gitu, ya kan masih. Tapi still bagi kita berat kalau memang benar. Kalau di atas, kalau pakar-pakar yang tim saya mengatakan kalau di atas 90, 95 itu berat bagi kita. Ya. Sudah 3 itu yang pertama kedua kan yang 91 dan 2003 nggak terlalu berdampak. Yang paling berdampak embargo OPEC Pak 73 atau 74 3 kali lipat dalam setahun 100%. Dan itu long lasting. Kita dapat bonansa karena ekspor. Dan ingat ya kita punya batu bara yang masih banyak. Batu bara untuk listrik itu paling murah sebetulnya. Batu bara lebih murah dari tapi tenaga surya. Lingkungan buruk Pak. Batu bara secara lingkungan buruk. Lingkungan buruk. Tapi namanya krisis kan. Iya. Mbak Nana kayaknya bilang mau nanya. Silakan.